Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Hai semuanya, jadi hari ini kalian bersama aku Yunika Suwandi, Putri Bumi Indonesia 2021 akan ngobrolin tentang sustainable. Nah, hari ini di episode pertama kita akan ngomongin kenapa sih sustainable itu penting. Dan di episode pertama ini aku udah mengundang salah satu bintang tamu yang pastinya spesial banget. Kita datengin jauh-jauh, nggak jauh sih sebenarnya sih, ya ada lah pokoknya dari sesuatu tempat. Dan ini pasti kalian semuanya udah kenal sih. Coba lagi kalau bukan Kak Monica Konado, Miss Earth Indonesia 2020. Langsung aja kita sambut sama-sama. Hai Kak Monica. Hai Yunika, halo teman-teman semuanya. Thank you banget udah bisa diundang kita sharing-sharing dengan Putri Bumi Indonesia 2021. Ada Yunika, thank you. Sama-sama Kak, justru aku yang thank you karena mau diundang di tengah-tengah kesibukan Kak Monica. Gimana nih Kak Monica kabarnya dan kegiatannya? Apakah lagi sibuk banget nih? Puji Tuhan, kalau kabarnya baik ya. Semoga teman-teman semua, Yunika juga baik. Apa kabar Baik Yunika? Nah, kalau sibuk itu relatif ya. Waduh. Kalau untuk Yunika apa sih yang enggak ya? Jadi kayak gombal ya kita ya. Jadi kayak gombal kita berdua. Jadi kalau kesibukannya sih saat ini semenjak melepas jabatan sebagai Miss Earth Indonesia, walaupun jabatan Miss Earth Indonesia 2020 masih melekat ya. Iya, betul. Dan kehidupan atau sosialisasi terkait sustainability itu harus tetap berjalan. Monica saat ini juga sebagai full time working as a journalist, sebagai reporter, field producer di CNN Indonesia TV. Wow, luar biasa sekali sekarang karirnya Kak Monica ini, yang tuh lihat kan di tengah kesibukannya masih sempet-sempetnya hadir di sini ya. Aduh, aku jadi merasa terharu gitu ya, kayak thank you banget gitu. Lebay ya. Oke, langsung aja nih. Kita kan hari ini mau ngomongin kenapa sustainable itu penting. Tapi aku mau nanya dulu dong sebelumnya, sama Kak Monica. Menurut Kak Monica, sustainable itu apa sih dan sepenting apa sustainable dalam kehidupan kita? Nah, kalau sustainable ya, kalau misalnya kita langsung translate secara harfiah, sustainable itu berarti berkelanjutan kan. Nah, sama bagaimana kita bisa hidup secara berkelanjutan. Jadi hidup kita pada nggak mau dong hidup cuman hari ini doang. Iya dong. Pengen hidup ke depannya ya. Apalagi kita masih pada muda-mudi, masih ingin merasakan hal-hal yang banyak di luar sana, meraih impian-impian ya maksudnya, dan juga merasakan hal-hal positif yang lainnya, menyebarkan hal-hal positif di sekeliling kita. Nah, jadi bagaimana caranya bisa kita hidup secara berkelanjutan, melihat hari esok sampai anak cucu kita nanti. Nah, caranya itu kita bisa hidup secara sustainable. Bagaimana caranya? Ada banyak cara untuk hidup sustainable. Ya, salah satunya yang paling penting itu bagaimana kita bisa melindungi bumi kita tercinta, rumah kita. Bukan cuma sekadar rumah ya, bumi ini, karena bumi ini bukan cuma menjadi tempat kita tinggal, tapi juga yang memberikan kita kehidupan, makanan, udara yang kita hirup. Jadi banyak banget. Jadi bukan cuma seperti rumah dalam secara arti harfiah yang tempat kita untuk tidur, tinggal, menetap ya, tapi juga memberikan kita asupan makanan dan lain-lain layaknya seorang ibu. Makanya banyak banget tuh yang sering ngomong kan Mother Earth gitu. Wow, hebat sekali. Iya, benar banget sih teman-teman. Karena emang bumi ini gak cuman sekedar, ya memang sih kita hidup di bumi ini seperti hanya kayak cuman tidur dan menjalankan aktivitas kita, tapi tanpa kita sadari banyak yang sudah bumi kita kasih kepada kita semua, makhluk-makhluk di dalam bumi ini gitu. Dan gak cuma manusia, hewan-hewan, dan ada makhluk-makhluk lainnya juga di bumi ini gitu kan ya. Nah, Kak, aku mau nanya juga nih, hal sustainable apa yang masih Kak Monica pertahankan dan paling dipertahankan sampai saat ini? Sebenarnya kalau untuk hal-hal sustainable itu banyak banget yang bisa kita lakukan ya, Yunika dan teman-teman semuanya. Tapi mungkin sebagai seseorang yang awam, walaupun mungkin banyak yang bilang, oh Monica kan pasti udah tahu banyak, udah pernah ikut Miss Earth, duta lingkungan gitu kan ya. Tapi sebenarnya enggak, Monica tuh sama seperti teman-teman semuanya, kita sama-sama awam, manusia yang hidup di bumi ini ya. Jadi sebagai seorang awam pun banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membantu sustainability di bumi kita.
hal-hal simple yang sampai hari ini dari kemarin-kemarin Monica lakukan dan sampai hari ini juga Monica lakukan ya Yunika. Jadi seperti misalnya kita kurangi sampah plastik, kita mulai pilah sampah, itu hal-hal yang mudah loh. Nah selain sampah plastik, Kak Monica juga sering sosialisasikan terkait dengan sustainable fashion. Jadi kalau sampah plastik mungkin sekarang udah lebih tersosialisasikan dengan baik, karena di mana-mana misalnya kita belanja, udah supermarketnya atau marketnya ini sudah tidak menyiapkan kantong plastik. Tapi kalau soal fashion, baju, di mana-mana, misalnya kita ke mall atau ke supermarket, pasti ada yang jualan baju baru ya. Padahal sebenarnya sampah atau limbah fashion ini, tekstil, kain, baju itu juga sesuatu yang penting untuk kita sadari, ini adalah sampah limbah ketika kita mungkin membeli terlalu banyak baju kemudian tidak digunakan. Jadi sama seperti plastik, dampaknya juga buruk bagi bumi kita. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat nih atau Yunika lihat kalau di sungai atau pantai, selain sampah plastik banyaknya sampah apa lagi tuh? Kain-kain dan sampah rumah tangga juga banyak aku lihat-lihat. Benar, itu dia. Jadi salah satunya itu adalah sampah tekstil, sampah kain-kain, dan sampah kain ini atau sampah tekstil ini juga sulit terurai sama seperti dengan plastik ini dan juga mengandung bahan-bahan berbahaya, misalnya pewarnanya. Jadi kalau ini juga berbahaya bukan cuma untuk manusia tetapi juga hewan-hewan di laut. Betul. Apalagi semua sampah ujung-ujungnya ke laut gitu ya. Dan sekarang juga udah banyak racun gitu ya, orang jadi kayak terlalu gampang untuk membeli karena mungkin melihat harganya yang murah tapi tidak dipikirkan untuk jangka panjangnya gitu ya. Setuju banget sih kalau kamu Nika mau mensosialisasikan mengenai sampah tekstil ini, aku setuju banget. Nah aku mau nanya dong Kak, gimana sih kalau cara kamu Nika waktu itu memulai buat hidup sustainability? Apakah kita harus merasakannya dulu bahwa kita harus melihat sampah-sampah dan merasakan banjirnya kah, atau kita harus merasakan dampaknya dulu kah baru mau melakukannya, atau gimana nih kalau kamu Nika waktu itu? Kalau kamu Nika mungkin zaman dahulu kalau bisa diceritakan mungkin waktu SD, SMP, SMA belum terlalu terpikirkan terkait dengan sustainability ya. Mungkin juga pada zaman itu masih belum seheboh sekarang ya, di mana-mana tuh digaungkan go green atau misalnya sustainable lifestyle. Jadi waktu itu masih seperti siswa-siswi pada umumnya ya. Ya kalau pakai kantong plastik iya, terus misalnya pakai sedotan plastik juga iya. Jadi masih seperti itu, tapi mungkin mulai diajarkan oleh mama di rumah, misalnya barang-barang yang masih bisa dipakai kenapa dibuang? Misalnya ada kita beli makanan terus ditaruh di tempat makan plastik. Nah kalau selama itu masih bisa dipakai, selama itu aman ya, ketika kita bisa pakai ulang, why not, bisa kita simpan. Kemudian juga kantong-kantong plastik, apalagi nih kalau belanja, pasti mama itu sering banget disimpan, dilipat, disimpan. Kalau zaman dahulu mungkin kita mikirnya, aduh emak-emak ya, sukanya ini udah bisa dibuang, menuhin rumah aja. Tapi dari situ menjadi sesuatu kebiasaan sampai akhirnya kuliah teknik sipil. Di teknik sipil itu ada mata kuliah teknik lingkungan. Jadi terkait dengan pengelolaan sampah, kemudian juga bagaimana mengatur tata kota, bagaimana ruang terbuka hijau itu penting. Jadi banyak belajar terkait lingkungan. Kemudian juga bekerja sebagai jurnalis. Nah, ketika jadi jurnalis ini banyak turun lapangan kan, ngelihat isu-isu lingkungan di daerah Monica waktu itu di Sulawesi Utara, di Manado, dan waktu itu banyak terjadi bencana alam banjir yang disebabkan bukan karena faktor alam juga, tapi karena kelalaian manusia, salah satunya itu sampah. Betul. Kemudian juga melihat bagaimana TPA di Manado itu udah penuh dan belum ada jalan keluar. Jadi banyak banget masalah-masalah isu-isu lingkungan sampah. Jadi di situ semakin pengen go deeper lah terkait dengan lingkungan ini. Apa yang bisa Kak Monica suarakan, membantu suarakan sebenarnya, misalnya dari masyarakat yang Kak Monica temui misalnya di TPA nih, banyak keluhan seperti ini. Terus Kak Monica mikir bukan cuman satu sisi
aja, tapi cover both sides nih. Jadi selain dari masyarakatnya, Kamonika lihat apa sih solusinya gitu, dan apa yang sudah pemerintah lakukan, misalnya pemerintah udah lakukan tapi tidak dilakukan oleh masyarakat, atau yang udah disuarakan oleh masyarakat untuk sebagai sesuatu yang bisa dilakukan oleh pemerintah tapi tidak dilakukan. Jadi membantu menyeimbangkan lah. Jadi cover both sides antara masyarakat dan juga pemerintah, membantu memberikan juga mungkin masukan-masukan, walaupun mungkin Kamonika bukan seseorang yang profesional di situ. Nah, kemudian juga udah mulai nih masuk ikut komunitas-komunitas di daerah yang juga sama-sama pencinta lingkungan, memberikan solusi. Kemudian ada yang mulai membuat bank sampah, karena di Manado itu sedikit bank sampahnya, bukan sedikit lagi, hampir nggak ada. Jadi teman-teman komunitas ini hebat banget. Monika salut banget, apresiasi benar-benar, dan juga pemerintahnya mau mendukung juga komunitas-komunitas ini, mengingat ini penting untuk lingkungan kita. Luar biasa sekali tanggapan dari Kak Monika ya. Dan ini aku mau menanggapi tentang ya ibu-ibu rumah tangga tadi itu ya. Benar banget, aku setuju banget. Karena aku juga sempat mikir kayak, ini mama ngapain sih? Papaku pun sempat kayak marah-marah gitu ke mamaku, karena jadi penuh kan barang-barang kan. Tapi ternyata aku pernah baca juga dari internet gitu ya, ada salah satu sumber, kalau ternyata ibu-ibu rumah tangga yang seperti itulah yang menyelamatkan bumi juga gitu loh. Jadi tadinya aku juga mau ikutan papa aku buat buang-buangnya gitu. Jadi kayak jangan deh, ya udah ikutin mama aku aja gitu, karena ternyata itu juga salah satu solusinya juga gitu ya buat menjaga bumi ini gitu. Wow, teman-teman luar biasa sekali ya. Nah, karena aku juga tadi udah ngobrol-ngobrol singkat ya sama Kak Monika, aku juga udah sempat nyebarin Q&A nih Kak ke teman-teman di Instagram, dan aku juga mau mempertanyakan tuh, maksudnya mau apa ya, ngajak Kak Monika buat jawab Q&A itu. Aku buka dulu kali ya Kak ya. Sebentar. Oke, kenapa Kak? Udah mulai deg-degan nih menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua ya. Iya, ini ada 10 juta. Wow. Tapi karena waktu ya, jadi kita jawab mungkin 3 kali ya Kak ya. Ini pertanyaan pertama dari Instagramnya Vindadul ya. Ini agak abstrak ya namanya ya. Kak, bentuk kegiatan sustainability apa aja contohnya? Bentuk kegiatan sustainability itu contohnya apa Kak? Soalnya bentuk kegiatan sustainability itu seperti yang tadi Monika sampaikan ya. Jadi banyak banget pilihan-pilihannya, dan tadi udah Monika sampaikan juga beberapa yang bisa dilakukan oleh kita semua. Tak terkecuali mau usia muda sampai usia senior ataupun masih wanita atau lelaki, semuanya bisa. Jadi tadi tuh bisa kita kurangi sampah plastik. Caranya lebih detail lagi nih, kita bawa botol minuman sendiri, kemudian juga kita bawa eating utensil sendiri, misalnya sedotan sendiri, bukan sedotan plastik ya, jangan plastik yang sekali pakai. Kemudian misalnya kalau misalnya kita bisa ke kantor, daripada kita beli makanan di luar, misalnya ada bungkusan misalnya sampah styrofoamnya atau sampah plastiknya, kita bisa bawa kotak makanan sendiri juga dari rumah. Kalau misalnya sempet masak, langsung ada isinya, hemat juga ya, hemat duitnya juga. Jadi banyak banget itu hal-hal simple. Dan kemudian kalau terkait dengan fashionnya, sustainable fashionnya, kita bisa mengurangi untuk beli baju baru. Jadi kita melihat nih, mementingkan atau fokus di kebutuhan, bukan apa yang kita inginkan ya. Jadi kayak what we need, not what we want. Jadi itu penting banget untuk kita bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Karena itu membantu juga. Ternyata bukan cuma untuk kita jadi lebih hemat, tapi membantu lingkungan dan bumi kita. Wow, tuh ya, jadi ya Vindadul ya. Jadi bentuk kegiatan sustainability-nya sangat banyak ya. Dan buat teman-teman juga boleh silakan langsung, nggak cuma didengerin aja tapi dilakukan ya, langsung satset sekarang juga gitu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang fashion kali ya, ini ada nih pertanyaan dari Les Sweet nih. Kak, tapi kayaknya modalnya gede deh kalau mau hidup sustainable, soalnya baju-baju fashion yang sustainable, yang katanya sustainable itu mahal katanya dijual gitu. Nah, itu gimana tanggapan kamu Nika? Nah, kalau itu kamu Nika juga setuju sih. Karena kenapa barang-barang atau misalnya baju yang sustainable itu mahal, misalnya yang baru ya nih. Karena
kualitasnya itu lebih baik dan bisa bertahan lebih lama. Misalnya ya, sebenarnya kalau kita hitung-hitung dalam jangka waktu yang panjang lebih murah kita beli sesuatu yang sustainable tapi mahal harganya daripada kita beli yang sesuatu yang gak sustainable tapi murah. Misalnya kita beli satu kaos harganya Rp10.000 tapi gak sustainable, cuman bisa dipakai 1 hari. Berarti dalam 1 hari kita pengeluarannya Rp10.000 kan. Tapi kalau misalnya kita beli satu baju yang sustainable harganya lebih mahal Rp100.000, tapi kita bisa pakai sampai misalnya 5 tahun bahkan 10 tahun. Hitung aja tuh setahun aja 365 hari. Kalau misalnya tadi yang gak sustainable 10.000 1 hari, sekali pakai udah rusak. Buang duitnya 10.000. Kalau kita mau pakai baju itu selama 1 tahun berarti kita harus beli 365 baju, 365 kali 10.000 udah berapa tuh? Banyak. Jadi ternyata kan lebih mahal. Nah, tapi ada juga nih triknya biar kita bisa hemat hidup sustainable. Kita bisa beli misalnya thrifting. Tapi thrifting juga ini mengecoh nih kalau misalnya kita ternyata bukan kebutuhan juga tapi kita keinginan, dan biasanya kan thrifting itu murah ya, lebih terjangkau bukan murah. Jadi kita suka beli padahal kita nggak butuh. Nah itu jangan sampai seperti itu. Nah selain thrifting juga kita bisa lihat apa yang misalnya dari mama atau papa kita ada baju-baju yang udah lama tapi kelihatannya kayaknya masih bagus deh. Kamu Nika juga sering banget tuh ngelihat baju-baju mama, dan kalau misalnya muat di kamu Nika fit to my size gitu, kayak kamu Nika ambil aja terus dipakai, di styling, walaupun itu udah tahun mungkin 90-an tapi it's our style sendiri kan. Jadi kita bisa lebih kreatif lagi untuk mix and match juga. Jadi sebenarnya nggak mahal-mahal banget. Misalnya juga nih eating utensils-nya, sedotan yang bisa kita pakai berulang-ulang itu kan kita sekali beli doang ya. Kalau sedotan plastik tuh kita harus beli berulang-ulang karena plastik itu sekali pakai doang. Jadi sebenarnya mahalnya itu kita pengeluarannya sekali doang tapi bisa kita pakai sampai lama gitu. Nah itu dia. Dan juga ya teman-teman ya, sustainable itu gak melulu harus beli yang mahal juga sih Kak. Bisa aja kayak misalkan tadi thrifting, kalian belilah yang misalnya yang kalian lihat bisa kalian pakai secara jangka panjang. Jadi emang harus cermat. Bener juga kata kamu Nika, kadang thrifting juga agak mengecoh gitu ya. Jadi ya pinter-pinternya kembali ke kitanya masing-masing lagi gitu. Nika mungkin pertanyaan terakhir ya Kak dari Sinta. Perubahan kecil apa sih yang bisa kita lakuin tapi dampaknya besar? Perubahan kecil tapi berdampak besar. Sebenarnya tadi semua yang kamu Nika jabarkan itu semuanya itu hal-hal simple sebenarnya. Siapa yang terpikir satu sedotan plastik doang itu berdampak besar? Tapi sebenarnya itu berdampak besar banget ya kalau misalnya kita lakukan bersama-sama tentunya. Jadi semua hal-hal tersebut, mau itu kelihatannya simple atau kelihatannya wow banget, semuanya itu sama-sama berarti untuk bumi kita ya gitu. Dan itu bukan cuma bisa dilakukan oleh seorang putri bumi atau seorang misalnya yang pernah ikut Miss Earth atau misalnya menteri lingkungan hidup dan kehutanan dan lingkungan hidup. Jadi enggak, tapi semua orang bisa melakukan hal tersebut. Betul. Nggak mesti jadi expert dulu baru ngelakuin sesuatu hal yang kecil ternyata dampaknya besar gitu loh. Kalau misalnya yang bilang cuma satu sedotan doang, yang bilang kayak gitu, ternyata bukan cuma kamu doang, ada 10.000 atau berapapun 10 juta umat di dunia ini yang ngomong kayak gitu ya, jadinya numpuk juga tuh. Gitu kan ya. Wah, keren banget nih teman-teman. Dari pertanyaan-pertanyaan dari kalian, terima kasih buat kalian yang udah nanya. Terima kasih juga buat kamu Nika yang udah mau ditanya-tanya sama netizen ya, dan sama aku juga Nika. Thank you sekali lagi atas ketersediaannya. Terima kasih Nika untuk undangannya. Terima kasih semuanya udah nyimak. Jangan bosan-bosan ya teman-teman buat nontonin Sustainability Talk bersama aku Yunika Suwandi, Putri Bumi Indonesia 2021, yang pastinya akan mengundang bintang tamu lainnya yang pastinya menarik juga. Ditunggu terus episode selanjutnya. Dadah. Bye-bye. So, saya Mawar Salem, pamit undur diri. Ada kamera nih. So, gimana nih kalian? Pasti udah pada nonton semua kan? Karena kalian udah nonton, berarti kalian harus like and subscribe ya. See you!